Magnus Carlsen menang secara dramatis setelah melakukan comeback atas Wesley So. Dengan hasil ini, Magnus memimpin klasmen Final Champion Chess Tour 2024. Wesley So memulai permainan dengan D4. Setelah kuda F6, C4, lalu E6, kuda C3 dan Magnus memainkan Nimzo Indian Defense. Wesley So memilih varian klasik main tri C2, selanjutnya D6, kuda F3, kuda B ke petak D7, lalu E3. Setelah B6 mempersiapkan gajah fianchetto, gajah keluar ke petak E2, gajah fianchetto, lalu Wesley rokade untuk mengamankan raja. Di posisi ini, Magnus Carlsen memilih untuk langsung menukar gajahnya dengan kuda. Setelah menteri makan gajah, kuda menyerang menteri. Menteri mundur ke petak C2, lalu F5, memperkuat posisi kuda. Wesley mendorong D5 dan Magnus membuat kesalahan karena mengambil pion. Setelah itu, kuda masuk ke petak D4, ancaman yang begitu berbahaya. Wesley So sangat unggul di posisi ini. Jika Magnus mencoba memainkan menteri F6, maka ada balasan pion makan pion. Setelah gajah makan pion, pion C akan jatuh. Putih akan unggul. Di posisi ini, Magnus memilih untuk makan pion, membiarkan kuda masuk menyerang menteri, kuda yang begitu berbahaya. Setelah menteri menyingkir, pion menyerang kuda. Magnus menyerang balik kuda Wesley, dibalas kuda makan pion. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen unggul satu pion. Akan tetapi, dia begitu kalah dalam hal posisional. Rajanya begitu terekspos untuk diserang. Kemudian menteri ke petak F8 menyerang kuda sekaligus menjaga pion. Kuda lari ke petak H5. Lalu, kuda E menyelamatkan diri ke petak C5. Setelah itu, Wesley So mendapatkan kembali pionnya yang diambil oleh Magnus. Magnus langsung membawa kuda ke petak E5 menyerang menteri. Menteri menyeberang, skak, raja D7, lalu B4, kuda terancam. Setelah kuda mundur ke petak E6, Wesley menciptakan gajah fianchetto yang betul-betul menjadi momok dalam pertahanan Magnus Carlsen. Tekanan luar biasa dari Wesley So membuat Magnus berniat untuk memaksakan pertukaran menteri. Niat Magnus diterima setelah terjadi pertukaran menteri F4. Wesley mencoba untuk mengusir kuda. Di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan sebuah trik yang sangat cerdik. Benteng H8, sebuah ancaman untuk memainkan teknik windmill. Jika pion makan kuda, maka hitam langsung unggul karena ada balasan benteng makan pion skak. Setelah raja menyingkir, benteng makan gajah. Putih bisa mendorong pion E4, namun gajah makan pion. Setelah raja kembali, benteng kembali melakukan skak. Dan setelah raja kembali ke petak H1, benteng G5 open skak. Benteng dipaksa menutup skak dan gajah makan benteng. Skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, Wesley So menarik mundur kuda ke petak G3 dan Magnus memilih untuk menukar benteng dengan kuda. Setelah pion makan benteng, kuda ke petak G4. Keunggulan kualitas membuat Wesley So berani untuk mengambil kuda, lalu pion makan gajah. Setelah pion mengusir kuda, kuda masuk ke petak G5. Kemudian, Wesley mendorong B5 menghadang laju pion. Dibalas A6 dan A4. Setelah itu, kuda masuk ke petak E4 menyerang pion. Wesley So tidak menjaga pionnya. Dia memilih untuk mendorong pion. Setelah itu, kuda makan pion. Benteng dan pion berada dalam ancaman. Di posisi ini, engine menyarankan pion F6 terlebih dahulu dengan tempo skak. Namun, Wesley So membuat blunder karena menempatkan benteng di petak E1. Evolution bar menunjukkan bahwa keunggulan putih menjadi berkurang.
Setelah itu, pion makan pion terjadi, pion skak, raja E6, lalu benteng makan pion. Setelah itu, pion makan pion menantang pertukaran benteng. Apabila putih menerima pertukaran benteng, maka setelah gajah makan benteng, raja menyerang kuda, lalu kuda mundur. Posisi ini masih cukup seimbang. Putih memang punya benteng, namun dia tertinggal 2 pion. Jika ini terjadi, maka game ini masih sangat menarik. Akan tetapi di game sesungguhnya, Wesley So memainkan langkah terbaik. Benteng makan pion menyerang gajah sekaligus mempertahankan keunggulan putih. Gajah lari ke petak E4, lalu Wesley So mengadu benteng. Magnus Carlsen tidak berani untuk menerima pertukaran benteng. Benteng pindah ke petak C8. Setelah itu, benteng menyerang pion, dibalas H5. Benteng mundur ke petak G7, lalu kuda menyerang benteng. Setelah benteng ke petak H7 memberikan ancaman pada pion, Magnus mengancam gajah. Gajah lari, kemudian Magnus menciptakan sebuah jebakan. Apabila putih berani untuk mengambil pion racun ini, maka setelah kuda ke petak G3, hitam akan begitu unggul. Kalaupun benteng lari, kuda akan melakukan forking dan mendapatkan gajah. Oleh karena itu, Wesley So memilih untuk membawa raja ke petak H2, dibalas H4. Setelah itu, Wesley So membuat kesalahan dan membuat posisi menjadi seimbang. Di posisi ini, Magnus kembali membuat jebakan dengan H3. Jika pion makan pion, maka ada balasan G3 skak. Setelah raja pindah ke petak G1, benteng B1 skak. Gajah terpaksa menutup skak dan benteng makan gajah. Skakmat pun terjadi dengan sangat mudah. Oleh karena itu, Wesley So memainkan benteng menyerang raja. Raja D5 dibalas F7. Langkah yang tidak tepat karena sekarang Magnus kembali unggul. Magnus mendapatkan benteng. Setelah benteng makan kuda, Magnus semakin unggul. Di posisi ini, pion makan pion. Jika putih mencoba untuk mengadu benteng, maka posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Benteng B1. Kalaupun putih terburu-buru untuk promosi pion menjadi menteri, maka setelah pion promosi, skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, Wesley So terpaksa mengorbankan bentengnya. Raja makan benteng, lalu gajah G7, persiapan untuk promosi. Namun, setelah raja ke petak F3, Magnus Carlsen membawa raja masuk ke petak F2 agar pion segera promosi. Jika di posisi ini, Wesley mencoba untuk mempromosikan pion, maka setelah benteng makan menteri, gajah makan benteng. Dengan langkah raja F2, hitam dipastikan akan menang. Kalaupun gajah makan pion misalnya, maka setelah pion promosi, skakmat kembali terjadi. Oleh karena itu, di game sesungguhnya, Wesley So masih mencoba dengan raja ke petak G1. Namun, Magnus punya langkah benteng B1 yang membuat Wesley So langsung menyerah. Karena setelah raja lari ke petak H2, maka pion pun promosi dan skakmat lagi-lagi terjadi. Sebuah game yang begitu menarik dari Magnus Carlsen. Langkah comeback yang membuatnya sejauh ini masih memimpin di final Champion Chess Tour.